Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Bu Iva. Hari ini kita akan membahas materi kelas 10 ya, tentang pengukuran. Pengukuran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang panjang, massa, dan waktu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur panjang yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua, pada pengukuran massa menggunakan neraca pasar, neraca lengan, dan neraca Ohaus. Kemudian untuk mengukur waktu bisa menggunakan jam atau arloji dan stopwatch. Selanjutnya kita bahas pengukuran panjang. Pengukuran panjang yang pertama yaitu dengan menggunakan mistar. Mistar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Tentunya anak-anak semua sudah pernah mengukur menggunakan mistar ya. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dari 1 mm, sehingga ketelitiannya adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Berikut ini adalah contoh pengukuran menggunakan mistar. Nah, di sini kita akan mengukur panjang suatu benda. Di sini panjangnya adalah di sini 1 cm ya, ini 1,5, berarti 1,6, 1,7, 1,8. Jadi 1,8 cm atau 18 mm lebih sedikit. Nah, yang pasti benar ini adalah 18 mm-nya. Sedangkan taksirannya ini adalah di tengah-tengah di antara 8 dan 9 ya, maksudnya dari 1,8 sampai 1,9, sehingga diperkirakan adalah setengah, sehingga taksirannya adalah 0,5 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 18,5 mm atau 1,85 cm. Ini contoh yang kedua. Ini kita mengukur panjang suatu benda. Ini tepat di sini berarti 1,5 cm atau 15 mm. Ini adalah hasil pengukuran yang kedua. Selanjutnya alat ukur panjang yang kedua yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda, baik diameter dalam maupun diameter luar suatu benda. Adapun gambar dari jangka sorong adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong ya. Yang pertama ini adalah rahang luar, ini adalah untuk mengukur diameter luar suatu benda yang berbentuk tabung. Kemudian yang kedua adalah rahang dalam, berarti ini untuk mengukur diameter dalam suatu tabung. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksa kedalaman. Nah, ini kalau kita tarik, maka ini bisa untuk mengukur kedalaman suatu benda ya, atau ruangan dalam suatu tabung. Kemudian yang keempat adalah ini, jadi yang keempat ini adalah skala utama, yang panjang ini adalah skala utama. Kemudian ada skala yang ke-6 adalah skala nonius. Yang kecil ini adalah skala nonius. Kemudian yang ke-7 juga ada skala nonius dalam satuan inci, sedangkan yang ini tadi adalah skala nonius dalam satuan cm. Kemudian yang ke-8 adalah ada alat penahan. Ini adalah alat penahannya. Atau nanti bisa disebut dengan alat pengunci ya. Kemudian untuk skala panjang terdapat pada rahang tetap adalah skala utama. Ini skala utamanya pada rahang tetap, sedangkan skala pendek pada rahang geser atau disebut dengan skala nonius atau vernier. Karena yang menemukan jangka sorong ini adalah Pierre Vernier ya, namanya disebut dengan skala nonius. Ini bisa digeser-geser sesuai dengan besarnya benda. Kemudian skala utama memiliki skala dalam cm dan mm. Nah, ini skala utamanya dalam satuan cm dan mm. Sedangkan skala nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi 10 skala. Sehingga
skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm, sehingga ketidakpastian jangka sorong itu adalah setengah dari skala terkecil, jadi setengah dari 0,1 mm atau 0,05 mm atau 0,005 cm ya. Jadi ini ketelitiannya lebih kecil lagi dibandingkan daripada MISTAR ya. Kalau MISTAR tadi kan ketidakpastiannya adalah 0,5 mm. Kalau jangka sorong 0,05 mm. Kemudian untuk cara pengukuran jangka sorong perhatikan. Nah, misalkan di sini mengukur sebuah benda. Nah, di sini kita bisa melihat skala utamanya adalah 2,4, skala non-nilainya dicari yang berhimpit. Nah, yang berhimpit di sini 0,07, sehingga panjangnya adalah 2,4 tambah 0,07 adalah 2,47 cm. Nah, saya ulangi. Nah, di sini adalah 2,4 ya. Lihat pada pas angka 0 ini. Nah, kemudian yang berimpit 0,07 sehingga hasilnya 2,47 cm. Selanjutnya, alat ukur berikutnya yaitu alat ukur panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang yang sangat kecil sekali atau sangat tipis. Contohnya adalah pada kertas. Nah, ini menggunakan mikrometer skrup. Bagian-bagian dari mikrometer skrup adalah yang pertama rangka atau bingkai. Kemudian yang kedua adalah poros tetap atau landasan. Yang ketiga adalah poros gerak. Yang keempat adalah cincin pengunci. Jadi di sini ada cincin pengunci. Kemudian yang kelima adalah roda penghenti. Ini ya, ini bisa diputar, diberhentikan, bisa ya dikunci. Kemudian yang keenam adalah skala nonius. Dan yang ketujuh adalah skala utama. Ini skala utamanya, ini adalah skala nonius. Panjang pada poros tetap ini merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir, ini bisa diulir ya atau diputar, merupakan skala nonius. Mikrometer skrup memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari dua alat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Sehingga ketidakpastiannya adalah separuh dari 0,01 mm, yaitu 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, contoh pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Nah, ini contohnya adalah suatu benda yang diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer skrup. Kalau diperbesar seperti ini, jadi cara membacanya, di sini di skala utama kan ada angka 10, ini begitu di sebelah kanannya berarti kan angka 11, 12, 13. Meskipun nanti di situ tidak ada tulisannya, berarti setelah 10 otomatis 11, 12, 13. Nah, karena di sini lebih setengahnya ya, jadi nggak sampai 14, sehingga di sini hasil pembacaannya adalah 13,5. Nah, 13,5 kan ada lebihan sedikit, ya, baru kita melihat dari skala noniusnya. Skala noniusnya menunjukkan angka 15, 16, 17. Nah, yang lurus ini adalah angka 17. Yang dilihat adalah yang lurus dengan garis pada skala utama. Nah, sehingga di sini 13,5 ditambah ini tadi 17 berarti 0,17. Sehingga hasil pembacaannya adalah 13,5 ditambah 0,17 mm. Jadi, panjang dari benda tersebut adalah 13,67 mm. Selanjutnya untuk tugas anak-anak silahkan kerjakan buku Pintar Belajar Fisika 10A Sagovindo Kinarya soal latihan 2.5 halaman 23 dan uji kompetensi pengukuran halaman 50 sampai 53. Nomor 5 sampai 12 dan nomor 19 sampai 22. Demikian anak-anak penjelasan tentang pengukuran. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.